warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gen Z yang saya sayangi. Di sini saya akan membicarakan tentang kesehatan mental dan spiritual. Seringkali kita merasa lelah bukan karena bekerja keras, tapi karena membandingkan diri kepada orang lain lewat media sosial, dan lelah karena mental. Statistik mengatakan tingkat kecemasan dan depresi di kalangan generasi kita mencapai angka tertinggi dalam sejarah. Kita adalah generasi paling terhubung secara digital, tapi paling kesepian secara emosional. Dan ketika kita mencari solusi ke dalam agama, mendengar nasihat hanyalah sabar ya, perbaiki salatnya. Lalu kita bertanya, gimana caranya bersabar di saat kita lagi mau menyerah, dan bagaimana caranya kita sholat khusyuk jika mental kita kacau. Hari ini mari kita bicarakan jujur tentang kesehatan mental dan spiritual, dan bagaimana Islam memiliki jawaban yang jauh lebih dalam. Dalam tradisi Islam ada ilmu bernama tasawuf atau pembersihan jiwa, yaitu takziyatun nafs. Ilmu ini berbicara persis tentang apa yang sekarang disebut psikologi modern. Bagaimana memahami emosional, mengelola luka batin, mencuci hati yang sakit. Bukan sekedar ritual, tapi proses aktif mengenal ego kita sering jadi sumber kecemasan. Membongkar diri, mengenal pola buruk, dan menggantikan dengan sifat terpuji. Dalam psikologi modern ini mirip mindfulness, tapi dalam Islam ini adalah kesadaran bahwa kita selalu berada di hadirat Allah, bahwa kita tidak sendiri. Rasulullah bersabda di dalam sajad, disinilah ajaran qanaah merasa cukup menjadi tameng kuat. Qanaah bukan pasrah, tetapi usaha, tapi ketenangan batin dari keyakinan bahwa apa yang diberikan Allah itu cukup untuk kita saat ini. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124, barang siapa berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sangat sulit. Bukan kemiskinan materi, tapi kesempitan hati, kecemasan tak berujung. Lalu tawakal, meletakkan hasil akhir di tengah-tengah setelah usaha maksimal. Dalam psikologi ini disebut melepaskan toxic control, kebutuhan mengendalikan hal ini di luar kuasa kita. Kita juga butuh komunitas sportif, tapi komunitas muslim kadang jadi sumber tekanan. Takut cerita karena takut dibilang kurang iman. Rasulullah membangun komunitas di mana sahabat bisa menangis, mengeluh tanpa dibilang kurang iman. Lingkungan di mana bisa berkata, hari ini aku lemah, doakan aku, tanpa dicap kurang iman juga. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, menolong dalam kebijakan dan takwa. Menjaga kesehatan mental teman adalah tolong menolong dalam kebijakan. Mendengarkan curhat apa memahami adalah takwa. Teman-teman yang dibanggakan Allah, kita boleh lelah, sedih, cemas, itu adalah manusiawi. Yang tidak boleh adalah menyerah pada keputusan, karena rahmat Allah lebih luas daripada masalah kita. Berani mencari bantuan, jika perlu psikologi temui, jika perlu curhat ke ustadz lakukan, jika perlu menangis di hadapan Allah di sepertiga malam, jangan ditunda. Doa diri kita, ya Allah, sembuhkan hati yang luka, tenangkan pikiran yang kacau, dekatkan kami pada orang yang baik, mengingatkan saat kami lupa, dan menguatkan saat kami lelah. Karena kesehatan mental sejati adalah saat kita merasa aman di hadapan diri sendiri, orang lain dan Allah.